Ya, selamat berjumpa lagi di ibadah sekolah minggu hari ini dengan Kak Gloris, Kakak Iren, Kakak Gilang, Kakak Iki. Udah pada siap kan kita mau ibadah hari ini? Kalau semuanya sudah siap, tolong dong di rumah duduk manis karena kita mau memuji nama Tuhan, oke? Nah, Kak Iren memulai ibadah hari ini kita akan kidungkan lagu Bapa Ku Datang Padamu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk karunia yang Tuhan berikan untuk kami semua Bapa. Hari ini kami boleh memulai lagi sekolah minggu kami Tuhan. Kiranya Tuhan berkati adik-adik kami di rumah mereka masing-masing Bapa, agar mau duduk manis, mau memuji nama Tuhan dengan baik. Berkati ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, masih pada semangat kan yang ada di rumah? Sekarang waktunya kita mau memuji nama Tuhan dengan 3 lagu di medley sekaligus. Oke, semuanya berdiri. Kita mau nyanyi lagu Ku Masuki Gerbangnya. Bersuka
kita memberikan persembahan. Adik-adik boleh dipersilakan dulu kembali. Sementara persembahan kita dijalankan, kita mau mengidungkan lagu pujian Sungai Sukacita. Nah, sekarang adik-adik lipat tangannya, kita mau berdoa persembahan. Kita berdoa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, berkatilah persembahan ini dan juga orang-orang yang memberikan persembahan ini. Semoga mereka selalu dalam lindungan-Mu ya Tuhan, dan selalu Engkau sertai mereka dimanapun mereka berada. Inilah doa kami ya Tuhan. Haleluya. Amin. Tadi doa persembahannya sudah, kita memuji Tuhan sudah. Sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi sama-sama bersama Tuhan, Aku Bisa. Mari adik-adik, kita satu dalam doa.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah memberikan puji-pujian kepadamu ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Berkati setiap kakak pengasuh yang memberikan cerita tentang firman-Mu kepada kami. Berikan juga mereka hikmat, supaya apa yang mereka ceritakan nanti seturut dengan kehendak-Mu. Berkati juga kami anak-anak-Mu, supaya dapat mendengarkan cerita dengan baik dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. 1 Raja-Raja 10 ayat 1-13. Kunjungan Ratu Negeri Sheba. Ketika Ratu Negeri Sheba mendengar kabar tentang Salomo, berhubung dengan nama Tuhan, maka datanglah ia hendak mengujinya dengan teka-teki. Ia datang ke Yerusalem dengan pasukan pengiring yang sangat besar, dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah, sangat banyak emas dan batu permata yang mahal-mahal. Setelah ia sampai kepada Salomo, dikatakannya lah segala yang ada dalam hatinya kepadanya. Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi raja tidak ada yang tersembunyi yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Ketika Ratu Negeri Sheba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, minuman dan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. Dan ia berkata kepada raja, "Benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu. Tapi aku tidak percaya perkataan-perkataan itu sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh, setengahnya pun belum diberitahukan kepadaku. Dalam hal hikmat dan kemakmuran, engkau melebihi kabar yang kudengar. Berbahagialah para istrimu, berbahagialah para pegawaimu ini yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmatmu. Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian, hingga ia mendudukkan engkau di atas tahta kerajaan Israel. Karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya, maka ia telah mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran." Lalu diberikannya kepada raja 120 talenta emas dan sangat banyak rempah-rempah dan batu permata yang mahal-mahal. Tidak pernah datang lagi begitu banyak rempah-rempah seperti yang diberikan Ratu Negeri Sheba kepada Raja Salomo itu. Lagi pula, kapal-kapal Hiram yang mengangkut emas dari Ofir, membawa dari Ofir sangat banyak kayu cendana dan batu permata yang mahal-mahal. Raja mengerjakan kayu cendana itu menjadi langkan untuk rumah Tuhan dan untuk istana raja, dan juga menjadi kecapi dan gambus untuk para penyanyi. Kayu cendana seperti itu tidak datang dan tidak kelihatan lagi sampai hari ini. Raja Salomo memberikan kepada Ratu Negeri Sheba segala yang dikehendakinya dan yang dimintainya. Setelah apa yang telah diberikannya kepadanya, sebagaimana layak bagi Raja Salomo, lalu ratu itu berangkat pulang ke negerinya bersama-sama dengan pegawai-pegawainya. Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Semoga adik-adik selalu dalam keadaan sehat ya. Oke adik-adik, hari ini kakak Tommy mau cerita tentang Raja Salomo yang dikunjungi oleh Ratu Negeri Sheba. Ayo, siapa yang masih ingat? Raja Salomo itu terkenal akan apanya? Ya betul, Raja Salomo itu terkenal dengan hikmatnya adik-adik. Ayo adik-adik, siapa yang masih ingat apa arti hikmat? Hikmat itu adalah kemampuan seseorang dalam mengambil keputusan adik-adik. Jadi orang yang berhikmat itu, dia pasti orang yang pintar, orang yang cerdas, dan orang yang adil adik-adik. Nah adik-adik, Raja Salomo terkenal akan hikmatnya. Tidak hanya terkenal di kalangan bangsa Israel saja, berita tentang Raja Salomo yang penuh dengan hikmat sudah tersebar juga ke negeri-negeri lain yang berada jauh dari bangsa Israel. Sampailah berita itu kepada Ratu Negeri Sheba. Perjalanannya sangat jauh adik-adik, kira-kira sekitar 2.400 km dari negeri Sheba menuju ke negeri Israel.
Setelah perjalanan panjang, akhirnya tibalah Ratu Negeri Sheba di Israel. Akhirnya Ratu Negeri Sheba melihat sendiri adik-adik bahwa berita tentang Raja Salomo yang penuh hikmat itu memang benar adanya. Lalu akhirnya Ratu pun ngobrol dengan Raja Salomo sambil memberikan beberapa pertanyaan. Dan semua pertanyaan yang diberikan oleh Ratu Negeri Sheba bisa dijawab oleh Raja Salomo dengan baik adik-adik. Setelah selesai ngobrol dengan Raja Salomo, Ratu Negeri Sheba sangat senang dan dia memuji kebesaran Tuhan dan hikmat Raja Salomo. Sekarang Ratu Negeri Sheba percaya adik-adik bahwa Raja Salomo sangat berhikmat dan selalu mengandalkan Tuhan. Lalu Ratu Negeri Sheba memberikan barang-barang berharga seperti emas, rempah-rempah, dan batu permata yang mahal kepada Raja Salomo. Lalu setelah itu Ratu Negeri Sheba pun kembali ke negerinya. Nah adik-adik, kita bisa belajar dari kisah Raja Salomo yang tadi, bahwa kita bisa juga dikenal baik oleh orang lain seperti Raja Salomo. Dari kecil kita sudah harus mulai berperilaku benar, penuh hikmat, dan mengandalkan Tuhan dalam setiap hidup kita. Pasti Tuhan akan memberkati adik-adik sehingga di masa depan adik-adik akan mengalami keberhasilan dan berkat melimpah dari Tuhan. Siapa di sini yang punya cita-cita? Mungkin ada yang mau jadi dokter, tentara, pengusaha, ataupun yang lainnya. Nah, untuk mencapai cita-cita tersebut, adik-adik sudah harus mulai berhikmat dan mengandalkan Tuhan. Pasti Tuhan akan mengabulkan setiap cita-cita yang adik-adik impikan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai setiap cerita yang sudah kami dengar bersama ya Tuhan. Kiranya cerita ini dapat menguatkan adik-adik dan juga kami semua ya Tuhan, agar kami dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, aktivitas kita hari ini kita akan menyanyi. Kita akan menyanyi lagu yang sesuai dengan cerita yang sudah kita dengar tadi. Kak Tommy akan nyanyikan dulu bagian pertamanya. Nanti setelah itu bagian keduanya Kakak Tommy akan bermain musiknya. Adik-adik menyanyi di rumah ya. Lagunya seperti ini. Oke, sekarang bagian adik-adik yang menyanyi ya, Kak Tommy akan iringi. Oke adik-adik, terima kasih. Hikmat Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. 1 Raja-Raja 3 ayat 28, bahwa hikmat
daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Raja-Raja 3 ayat 28 bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. 1 Raja-Raja 3 ayat 28 bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. 1 Raja-Raja 3 ayat 28 bahwa hikmat daripada Allah ada di dalam hatinya untuk melakukan keadilan. 1 Raja-Raja 3 ayat 28 bahwa hikmat daripada Allah ada di dalam hatinya untuk melakukan keadilan. 1 Raja-Raja 3 ayat 28 bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. 1 Raja-Raja 3 ayat 28 bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. 1 Raja-Raja 3 ayat 28 bahwa hikmat daripada Allah ada di dalam hatinya untuk melakukan keadilan. 1 Raja-Raja 3 ayat 28 karena hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. 1 Raja-Raja 3 ayat 28 karena hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk keadilan. Adik-adik, ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Sampai bertemu lagi minggu depan. Ingat ya, bersama Tuhan kita bisa. Thank you.